Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bandung Akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. bersama saya, Septiana Munggarani dari SDN 221 Babakan Sentral dan rekan Saya, Neng Nurhayati dari SDN 210 Babakan Sinyar. dan rekan saya. Saya Ratna Hanida Piska, SDN 162 Tiara Condong Warum Jambi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik juga Bu. Tentang hari ini katanya akan ada coaching ya Bu ya? Iya betul Bu. Saya akan melaksanakan coaching. Nah sebelum coaching kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Boleh Bu? Boleh. Nanti saat coaching, antara coach dan coachee akan saya amati, akan saya nilai apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan rubrik penilaian. Lalu misalnya hal yang akan saya amati diantaranya apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apakah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sudah berbobot, lalu apakah pertanyaan tersebut berdasarkan kata kunci yang disebutkan oleh coachee juga, dan yang terakhir saya pun akan mendengarkan apa yang menjadi jawaban dari coachee nantinya. Apakah beliau pun menjawab sesuai dengan pertanyaan yang sudah Ibu susun. Baik. Ya, baik. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan terakhir memaksimalkan potensi. Baik Bu. Nah Bu, sebelum dilakukan proses observasi, ada satu hal lagi yang akan saya sampaikan sama Ibu, boleh? Boleh. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kalau saya ingin potensi yang dikembangkan itu yang pertama yaitu mendengarkan aktif, lalu memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Dari kedua kompetensi inti tersebut, menurut Ibu, kompetensi mana yang lebih spesifik ingin Ibu observasi pada saat coaching hari ini? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu yang mendengarkan aktif Bu. Mendengarkan aktif ya Bu ya. Oke, berdasarkan tadi pilihan Ibu tentang observasi yang spesifik hari ini, indikator ketercapaian tujuan pengembangan kompetensi ini apa Bu? Saya ingin coaching yang saya lakukan nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam permasalahannya dulu Bu. Oh, baik Bu. Jadi indikatornya adalah ketika coaching dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Begitu Bu? Betul Bu. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak atas jawabannya. Sekarang silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coachingnya sebaik-baiknya. Terima kasih kesempatannya Bu. Mangga, Wilujeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bunda, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kemarin kan nelfon nih ya, mau bertemu. Kalau boleh tahu ada apa ya?
Ini Bu, saya ingin bercerita sedikit nih sama Ibu. Ini terkait dengan rekan saya di sekolah. Saya perhatikan itu dari tahun ke tahun tidak ada perubahan Bu, khususnya dalam hal menyampaikan materi pembelajaran. Itu masih bersifat konvensional. Jadi masih memberikannya itu berupa ceramah gitu. Sedangkan yang kita tahu kan zaman sekarang itu semakin lama semakin maju. Tapi mereka-mereka ini belum mau mengadakan ada perubahan gitu. Mungkin terlalu nyaman kali ya Bu ya dengan apa yang sudah dilakukannya saat ini. Gitu Ibu. Oh iya ya. Jadi yang Bu Tian sampaikan itu tentang rekan-rekan ya. Dengan bertemu dengan saya dan berbicara, kira-kira apa sih yang ingin dicapai dari diskusi kita kali ini? Dari pertemuan kita kali ini, saya ingin mendapatkan suatu hal adanya perubahan ya Bu ya, yang terjadi pada rekan saya di sekolah sehingga dalam hal pemberian materi itu bisa terjadi perubahan, tidak ceramah-ceramah aja. Jadi yang dilihat itu permasalahannya itu rekan Butian ya, yang media dan mode pembelajaran yang masih seperti konvensional. Ya. Betul Ibu. Tadi saya dengarkan adanya perubahan ya Butian ya. Nah, kira-kira perubahan apa sih yang ingin didapatkan? Saya ingin adanya perubahan dalam hal memberikan materi pembelajaran ya Bu ya. Jadi saya harapkan itu guru-guru bisa menggunakan IT dalam aplikasi-aplikasi mungkinnya sekarang lagi marak ya Bu, salah satunya adalah Quizzes. Tapi sebenarnya dengan menggunakan PowerPoint saja untuk membuat slideshow presentasi materi pembelajaran saja itu sudah cukup sih Bu. Ya, kan tadi ingin bervariasi nih ya dengan mode dan metodenya. Kira-kira kalau ada levelnya nih, sekarang ini levelnya berada di 1 sampai 10, kira-kira di level berapa? Kalau untuk saat ini sekolah saya kira-kira masih berada di level 5 Bu. Oh gitu. Dengan kegiatan nanti yang akan ditingkatkan, kira-kira sampai kalau tadi kan di level 5 nih ya, nih dengan kondisi yang sekarang ini, kira-kira ingin ditingkatkan ke level berapa sih? Sepertinya dari level 5 saya ingin meningkatkan ke level 7 ya Bu ya. Karena kalau untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi saya rasa sulit sih Bu. Soalnya kebanyakan dari guru-guru di sekolah saya itu senior gitu. Dari level 5 ke level 7 ini ya Bu ya, kira-kira usaha apa yang sudah Ibu lakukan? Sebenarnya sih saya masih memikirkan ya Bu ya bagaimana caranya. Tapi mungkin dengan cara mentoring ya Bu ya. Jadi saya melakukan komunikasi dengan rekan saya secara face to face gitu Bu. Oh gitu ya, dengan mentoring. Boleh juga ya. Ada selain mentoring ada lagi yang pernah Ibu lakukan tidak? Selain mentoring ya Bu ya, mungkin next saya akan coba koordinasi dengan kepala sekolah dan juga Wakasek bagaimana jika diadakan satu workshop terkait dengan peningkatan kompetensi guru dalam bidang memberikan materi pembelajaran yang bervariasi. Tadi kan Ibu bilang mentoring dan workshop ya, nih kira-kira yang dapat terrealisasi dan cepat tercapai, cepat terlaksana ya. Kira-kira kegiatan apa ya? Sepertinya yang akan saya lakukan pertama ini adalah kegiatan mentoring ya Bu ya, karena itu lebih dekat gitu Bu. Jadi kita bisa melakukan mentoring itu langsung kepada rekan saya yang memang ingin melakukan perubahan. Sedangkan kalau untuk workshop itu memerlukan waktu yang cukup lama persiapannya, belum lagi kita harus mencari tempat, mencari penyaji ya yang bisa memberikan materi kepada rekan-rekan juga, belum lagi masalah biaya juga yang kita harus pikirkan gitu. Oh, mentoring ya. Nah, biasanya kalau dalam suatu kegiatan ya, apalagi kegiatan mentoring, dukungan apa sih yang diperlukan Ibu untuk terlaksana? Mungkin dalam kegiatan mentoring ini saya membutuhkan dukungan dari rekan saya ya Bu ya yang ahli dalam bidang IT. Jadi membersamai saya untuk bisa membantu atau mementoring rekan-rekan saya yang lainnya gitu. Berarti Ibu itu
membutuhkan atau memerlukan dukungan dengan cara kolaborasi ya. Iya betul Bu. Berarti kan ingin melaksanakan mentoring ya. Nah, kira-kira kapan nih mau melaksanakannya? Cepatnya lebih baik ya Bu ya. Yang insya Allah minggu depan deh saya akan laksanakan. Oh gitu, baik. Nanti kita akan pantau lagi ya Bu ya. Nah, kira-kira setelah percakapan ini apa yang Ibu Tian dapatkan? Dari percakapan kita kali ini saya mendapatkan banyak hal ya. Salah satunya cara untuk bagaimana meningkatkan kompetensi dari rekan-rekan saya, khususnya dalam memberikan materi pembelajaran gitu. Ada cara mentoring dan juga dengan cara pemberian workshop. Oh, gitu. Alhamdulillah sudah ada gambarannya Bu Tian ya. Alhamdulillah. Bagaimana akhirnya sudah ada kabar baiknya, sudah ada solusinya ya. Mungkin cukup sekian. Semoga rencana Ibu Tian dapat berjalan ya sesuai rencana. Mungkin nanti kita bertemu lagi ya Bu Tian ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah bisa meluangkan waktunya untuk mengobrol dengan saya. Ya, sama-sama Ibu. Nanti kalau ada apa-apa cerita lagi saja ke saya. Baik, Bu. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Terima kasih Ibu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Bu, tadi saya sudah amati proses coachingnya dan sangat lancar, berjalan baik sekali. Alhamdulillah Bu. Sebelum tadi kita memulai coaching, saya sempat bertanya kan sama Ibu terkait dengan indikator ketercapaian. Nah, terkait indikator tersebut, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mewujudkannya? Yang tadi saya lakukan dalam coaching Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu dengan cara menanyakan tujuan. Setelah itu identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tirta ini bisa menggali permasalahan yang ada di coach dan coach tersebut dapat menemukan solusinya. Menurut saya sebagai observer, Ibu Retna sudah bagus sekali tadi menjalankan coachingnya, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Nah, saya melihat Ibu sudah menjalankan sesuai dengan alur tirta. Betul tadi yang sudah Ibu katakan. Sudah melakukan identifikasi, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, lalu coach juga bisa menemukan solusinya sendiri, ya Bu ya. Dan tadi cukup terlihat juga kalau Bu Retna sudah menerapkan prinsip-prinsip pada coaching. Selamat ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Tapi ada satu pertanyaan buat Bu Retna. Masih boleh Bu? Boleh. Begini Bu, dari sederet perbincangan kita tadi, menurut Ibu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Yang barusan saya lakukan itu saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot dengan kompetensi pendengar aktif Bu, karena agar saya bisa menjadi coaching saya ke depan agar bisa menjadi lebih baik lagi. Luar biasa sekali ya, Bu Retna ini sudah menerapkan alur tirta secara runut, lalu masih mau menggali potensi untuk menjadi pendengar yang baik dan memberikan pertanyaan yang berbobot agar coachingnya dapat mencari solusinya sendiri. Betul ya Bu Retna ya? Betul. Nah, untuk pertemuan berikutnya, saya harap saya bisa mendengarkan kembali cerita-cerita dari Ibu. Jangan bosan-bosan ya Bu ya untuk sharing dengan saya ya. Nah, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih, semoga ada manfaatnya kita bertemu hari ini ya Bu ya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Neng. Waalaikumsalam Bu Tia. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Hari ini luar biasa. Oh iya, hari ini Ibu Neng akan melakukan proses coaching ya? Iya, betul sekali Bu Tia. Oke, nah sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Boleh Bu Neng? Boleh Bu. Oke, nanti nih ya Bu Neng, pada saat coaching antara coach dan juga coaches, akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah dan yang sudah
dilakukan itu apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, dan kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaches, dan juga nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban juga dari coachnya. Nah, dari hal-hal yang disampaikan alur cerita itu juga jangan lupa bahwa Ibu harus sesuai juga dengan prinsip coaching ya Bu ya. Di antaranya ada kemitraan proses kreatif dan juga ada yang memaksimalkan potensi mungkin yang sebelum dilakukan proses observasi sedikit dan akan dilaksanakan mungkin seperti itu ya Bu ya. Baik Bu. Oke, untuk yang pertama, nih ada yang ingin saya tanyakan ya Bu. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Untuk saat ini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif ya Bu ya. Lalu yang terakhir mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oke, baik Bu. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu ya. Yang tadi kepenuhan, kehadiran penuh dan juga present, kemudian yang kedua tadi mendengarkan aktif. Oke. Dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiganya nih, kira-kira mana yang lebih spesifik lagi yang akan Ibu kembangkan? Sebentar ya Bu ya. Kalau dari skala prioritas saya untuk kebutuhan coaching kali ini, saya ingin lebih menspesifik atau ingin diobservasi 2 kompetensi dulu saja Bu ya. Oke. Misalnya yang pertama tentang memberi pertanyaan yang berbobot, yang kedua tentang bagaimana saya mengajukan pertanyaan, mendengarkan aktif coach pada saat menceritakan permasalahannya. Nah, jadi ada 2 ya Bu ya. Oke, tadi sudah disampaikan yaitu yang akan dikembangkan lebih spesifik lagi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Boleh. Nah, dari yang tadi sudah 2 Ibu pilih itu, kira-kira nih indikator ketercapaiannya itu apa saja ya Bu? Kalau tentang indikator ketercapaian, mungkin saya akan merasa coaching ini berhasil jika coach saya bisa mencari solusi atas permasalahannya dengan pola pikir dia sendiri gitu Bu, tanpa kita bantu ya Bu ya. Ya, jadi Ibu indikator yang ketercapaiannya adalah pada saat coach sudah menemukan sendiri solusinya ya Bu ya atas permasalahannya. Ya, baik Bu, terima kasih Ibu atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu bisa melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Baik Ibu, Baik. saya minta bantuannya ya Bu ya, arahannya juga. Silahkan Ibu. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Kemarin saya dapat kabar dari teman, katanya Bu Retna cari saya. Ada apa Bu Retna? Iya betul Bu, ini ada masalah di sekolah tentang kegiatan bersama anak-anak Bu. Oh begitu, permasalahan seperti apa Bu Retna? Ini saya kan melihat kegiatan di dalam kelas rekan-rekannya ternyata pembelajarannya masih seperti itu saja menggunakan media yang konvensional Bu. Oh begitu, baik. Jadi tujuan kita melakukan pertemuan hari ini adalah untuk saya ingin membuat atau saya ingin teman-teman saya itu berubah dalam melakukan kegiatan pembelajarannya menggunakan media bukan hanya konvensional saja Bu, tapi kan di sini ada kayak media elektronik lainnya ya, kayak bisa menggunakan laptop, infocus seperti itu Bu. Oh baik-baik, berarti kita akan fokus bagaimana cara kelas teman-teman ya, kelas dari temannya Bu Retna agar melakukan pembelajaran yang lebih variatif begitu ya Bu Retna ya? Iya betul Bu. Bu Retna, setelah nanti kita selesai berbincang-bincang nih, harapan yang ingin Bu Retna dapatkan itu dari perbincangan kita apa ya? Saya ingin membuat rekan saya itu menyadari bahwa model pembelajaran yang bervariatif itu
menyenangkan dan baik untuk siswa-siswanya dalam mempelajari pembelajarannya, Bu. Oh begitu. Jadi Ibu, saya tarik kesimpulan mungkin ingin merubah metode pembelajaran menjadi lebih menyenangkan ya Bu ya, Betul, Bu. dalam hal garis besarnya. Nah menurut Ibu kira-kira perubahan yang tadi Ibu maksudkan itu bagai materinya yang seperti apa ya yang baik itu? Jadi seperti memberikan kayak pembelajaran menggunakan infokus, terus ada krisis, terus ada kegiatan lainnya juga, Bu. Oh begitu, berarti media alat bantu belajar yang lain, media belajarnya Ya. dilibatkan lebih banyak mungkin ya Bu ya? Iya betul, Ya. Bu. Lalu menurut Ibu, perubahan yang Ibu harapkan juga dalam penyampaian materi yang tadi Ibu sebutkan bervariatif itu, alternatif metode yang akan dijalankan atau dilaksanakan menurut Ibu yang baik itu yang seperti apa metodenya? Mungkin jadi pembelajarannya tidak hanya dengan metode ceramah saja, tetapi dengan metode project learning juga bisa seperti itu. Oh baik Bu. Nah untuk yang tadi Ibu sampaikan pembelajaran menyenangkan menggunakan beberapa metode yang bervariasi, alat peraga yang dilibatkan banyak ya Bu ya. Nah itu adalah kondisi ideal mungkin ya Bu ya pembelajaran yang baik versi Ibu. Nah sekarang saya mau tanyakan tentang kondisi di kelas Ibu saat ini. Kita anggap itu ada level dari 1 sampai 10. Nah, menurut Ibu kondisi saat ini di kelas Ibu, level metode penggunaan metode belajarnya ada di level berapa, Bu? Kalau di kelas saya model metode pembelajarannya level 7 lah, Bu. Oh, level 7. Baik. Kalau misalnya tadi dikaitkan dengan metode pembelajaran yang ideal tadi ya, Bu ya? Mungkin kalau ideal namanya ideal 10 ya Bu ya. Cuman kalau misalnya ada perubahan seperti yang akan Ibu lakukan aksinya nanti, kira-kira yang diharapkan sama Ibu perubahannya meningkat ke level berapa Bu? Saya inginnya 10 ya Bu, tapi kan sebenarnya terlalu sempurna ya 10, paling saya inginnya 9 aja Bu. 9. Baik Bu, tadi Ibu sudah menentukan harapan Ibu di level 9 ya Bu ya. Nah menurut Ibu kira-kira punya rencana atau ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk agar rekan-rekan di sekolah Ibu mau melakukan suatu perubahan Bu? Ada ya, untuk saat ini saya ingin mementoring rekan-rekan saya dengan cara bertatapan wajah atau face to face ya Bu ya, agar bisa menyemangati rekan-rekan saya. Baik Bu, berarti Ibu memilih teknik mentoring ya Bu ya, betul ya, pendampingan. Nah untuk strategi lain Bu, apakah ada? Mungkin saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan saya, tapi sebelum itu saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk menyarankan kegiatan workshop di sekolah kami. Baik, berarti ada 2 ya Bu ya pilihannya ya. Oke, dari kedua pilihan tersebut, menurut Ibu yang paling nyaman untuk diberlakukan terhadap rekan-rekan Ibu itu pilihan yang mana Bu? Yang saya untuk saat ini ya Bu ya, yang saya pikirkan mungkin mentoring atau pendampingan individu ya Bu ya, karena kalau untuk workshop kan perlu biaya dan mungkin butuh narasumber ya Bu ya. Mungkin sementara ini waktu dekat ini dan yang tercepat adalah mentoring atau pendampingan individu kepada rekan saya Bu. Baik, jadi Ibu memilih mentoring aja terlebih dahulu untuk dilaksanakan dalam jangka waktu terdekat ya Bu ya. Nah kalau misalnya betul akan dilaksanakan secepatnya, menurut Ibu mau dimulai dari kapan, Bu? Mungkin kalau untuk mentoring 1 mingguan juga bisa ya. 1 minggu dari sini saya buat perencanaan terlebih dahulu, lalu saya membuat janji dengan rekan-rekan saya. Mungkin 1 minggu, Bu. Baik. Untuk pihak lain, apakah menurut Ibu dalam Ibu melakukan aksi perubahan ini untuk rekan-rekan Ibu memerlukan bantuan orang lain, pihak lain? Sangat memerlukan sekali ya Bu ya, apalagi dukungan dari kepala sekolah, rekan kerja saya juga ya, rekan sejawat saya, untuk memotivasi saya juga.
Oh, baik, berarti Ibu akan melakukan kolaborasi mungkin ya Bu ya dengan rekan-rekannya. Bu, tidak terasa ternyata sesi perbincangan kita cukupkan dulu untuk saat ini ya Bu ya. Saya sangat tertarik sekali untuk mendengar kelanjutan dari aksi nyata yang Ibu akan lakukan untuk rekan-rekan di sekolah Ibu. Nanti saya tunggu cerita Ibu selanjutnya ya Bu ya. Ya, terima kasih banyak ya Bu sudah mau mendengarkan cerita saya. Terima kasih saya sudah mendapatkan solusinya juga. Ya, terima kasih juga sudah percaya terhadap saya untuk bercerita. Untuk nanti kita akan jadwalkan balik pertemuannya ya Bu ya. Semoga berhasil untuk aksi nyatanya. Ya. Salam untuk rekan-rekannya ya Bu ya. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum. salam. Jadi gimana Bu Neng setelah melakukan coaching? Aduh, alhamdulillah Bu, lega banget Bu. Iya, tadi kan sudah ya selesai coachingnya. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sebelum penutup. Baik Bu. Oke, nah pertanyaan yang pertama ini, apa saja nih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu dilakukan? Nah, kalau terkait indikator pencapaian, seingat saya Bu ya, tapi mohon dikoreksi, seingat saya sudah melakukan tahapan alur tirta dengan runut, mulai dari menanyakan tujuan dari pertemuan itu, lalu mengidentifikasi berbagai informasi dari permasalahan yang Koci rasakan hari ini, lalu berikutnya saya sudah memberikan menanyakan terkait rencana yang akan dilaksanakan Koci tersebut, dan yang terakhir saya meminta komitmen Koci untuk melakukan bertanggung jawab atas aksi yang dia lakukan. Iya, baik Bu. Nah tadi juga menurut saya nih Bu Neng sudah melakukan coaching dengan alur tirta yang baik ya, seperti yang tadi Bu Neng ceritakan. Betul sekali Bu, saya juga melihat hal tersebut pada saat melakukan observasi tadi. Nah sebelum kita tutup nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari tadi setelah Ibu melakukan coaching? Setelah tadi saya berproses berbincang dengan Koci, kompetensi yang sangat ingin saya kembangkan dan tingkatkan lagi yaitu satu kompetensi dulu saja Bu, yaitu terkait dengan bagaimana cara memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena saya berkeinginan ketika saya menyusun pertanyaan berbobot, saya bisa menggali lebih dalam lagi terkait informasi permasalahan yang Koci rasakan atau alami saat kejadian tersebut. Amin, mudah-mudahan keinginan Ibu tercapai ya Bu ya. Semoga di lain kesempatan Ibu melakukan coaching lebih baik lagi dari yang sudah dilakukan sebelumnya. Baik Ibu, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Kita berjumpa lagi di lain waktu ya Bu ya. Bila ada yang ingin dibicarakan atau kita obrolkan lagi, nanti kita sharing lagi ya Bu. Baik Ibu, terima kasih banyak waktunya sudah membersamai saya dalam proses coaching ini. Saya juga terima kasih sudah dibantu mencari solusi ya Bu ya. Iya, sama-sama Bu Neng, saya juga terima kasih ya Bu ya. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat ya Bu Neng ya. Saya pamit. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Bu Tia. Waalaikumsalam Bu Na. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabar saya baik. Bu Na apa kabar? Alhamdulillah baik. Dengar-dengar mau melaksanakan coaching ya Bu ya hari ini? Iya, betul sekali Bu Na. Baiklah, sebelum coaching dimulai, ada sesuatu yang akan saya bahas, boleh Bu? Boleh Bu Na. Nanti saat coaching, saya akan bersama Ibu ya, dan saya akan menilai Ibu sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya. Di antaranya, apakah Ibu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Terus yang keduanya, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot? Terus sesuai dengan kata kunci yang disampaikan sesuai dengan coach, dan saya juga akan mendengarkan respon dari coach atas pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, yang kedua proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah Bu,
sebelum dilakukan proses observasi, ada satu hal lagi yang akan saya sampaikan. Boleh, Bu? Boleh Ibu, nah silahkan. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini yaitu kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan ketiga potensi tadi ya, Bu ya? Betul sekali. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Secara spesifik saya ingin mengembangkan potensi untuk mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik, Bu ya. Menurut Ibu, indikator ketercapaian tujuan pengembangan kompetensi ini apa ya? Ketercapaiannya saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusinya sendiri ya Bu ya, dan juga mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus dia tempuh untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut. Baik, Bu. Jadi indikatornya adalah coach dapat menemukan solusi atau permasalahannya ya, Bu ya. Betul sekali Bu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawabannya. Sekarang silahkan Ibu melaksanakan proses coaching dengan coachnya sebaik-baiknya. Jika proses coachingnya sudah selesai, nanti kita ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Baik Bunda, terima kasih. Ya, silakan Bu. Terima kasih Bunda, mari. Ya. Assalamualaikum Bu Neng. Waalaikumsalam Bu Tian. Apa kabarnya Bu? Baik Bu, alhamdulillah. Oke. Saya dengar katanya Ibu ingin berbicara dengan saya ya? Iya Bu Tian, dari kemarin saya cari Bu Tian loh. Oh iya, mohon maaf. Baiklah, boleh sekarang kita berdiskusi saja ya Bu ya. Tapi mohon maaf tidak bisa lama-lama, sepertinya 15 sampai 20 menit cukup ya Bu? Boleh Bu, cukup sekali. Terima Boleh. kasih. Ya, silakan. Ada apa Bu Neng? Apa yang ingin disampaikan? Gini Bu, saya itu mengalami kondisi di sekolah ya Bu ya. Rekan-rekan guru di tempat saya mengajar, kebanyakan itu masih menggunakan metode yang lama, klasikal seperti itu Bu. Jadi efek kepada siswa itu terlihat sangat jenuh gitu ya, ngelihat anak tidak bersemangat belajar. Terus yang saya lihat pun metodenya masih dipakai yang itu aja, ceramah dan ceramah. Langka sekali mereka menggunakan alat peraga yang sebetulnya bisa mereka gunakan Bu. Sekarang kan kita tahu ya Bu ya, anak-anak milenial, anak-anak zaman now itu kan mereka lebih dekat dengan dunia IT. Nah kan alangkah lebih baik bijak juga guru mengikuti zaman anak-anak ya Bu ya. Betul nggak ya Bu ya? Betul sekali. Jadi dapat saya garis bawahi bahwa permasalahan Bu Neng adalah tentang bagaimana cara pembelajaran rekan-rekan guru Bu Neng di sekolah dalam menghadapi siswa ya Bu ya, dalam memberikan materi pembelajaran kepada siswa. Iya, betul sekali Nah, Bu. dari pertemuan kita kali ini kira-kira apa yang ingin Ibu Neng dapatkan? Saya ingin mencoba untuk merubah mindset, merubah pola pikir guru-guru. Kalau misalnya mereka sebetulnya punya jika ada kemauan pasti ada jalan agar bisa merubah metode pembelajaran mereka menjadi lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman saat ini Bu. Oke, jadi Ibu Neng ingin mengharapkan adanya perubahan ya Bu ya. Betul dari cara mengajar rekan-rekan Ibu di sekolah. Iya, Bu. Perubahan-perubahan yang seperti apa yang Bu Neng harapkan? Saya sih lebih konkret ya Bu ya, di lapangan inginnya terlihat pembelajaran yang bervariatif gitu Bu, dari mulai penggunaan alat peraganya, media pembelajarannya, atau bahan ajarnya, termasuk misalnya teknik cara mereka belajar jangan selalu harus ada di dalam kelas ya Bu ya, kan akan lebih melihat anak enjoy dalam pembelajaran. Terkadang anak juga harus belajar di luar kelas gitu Bu. Jadi sepertinya ini belum terfikirkan dan terlaksana di sekolah saya Bu. Oke, nah jika Ibu bayangkan nih ya, dalam range 1 sampai 10 tadi dari yang tadi Ibu sudah jelaskan, untuk posisinya untuk saat ini dulu ya Bu ya. Saat ini kondisi di sekolah Ibu itu berada di range berapa dari 1 sampai 10? Kalau sebentar Bu ya, lihat kondisi sekarang sepertinya kalau dibandingkan ke kondisi ideal yang saya inginkan, saya harapkan sekarang ada di posisi 6 kayaknya Bu.
Di posisi 6 ya, baiklah. Nah, dari posisi 6 itu kira-kira Ibu ingin meningkatkan ke level berapa? Kalau lihat juga kondisi di sekolah, termasuk sumber daya manusianya ya Bu ya, berapa banyak yang masih menggunakan klasikal, mana yang belum, mana yang sudah bisa diajak berubah gitu ya. Saya sih inginnya nggak muluk-muluk Bu, di level 8 cukup deh Bu, nggak apa-apa. Oke, nah kalau untuk adanya peningkatan ya Bu ya dari level 6 ke level 8 itu tentunya akan ada usaha yang harus Ibu Neng lakukan ya. Nah kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu Neng lakukan dalam mencapai level 8 tersebut? Saya sepertinya secara teknis baru terpikir sih Bu. Sepertinya kalau lihat dari kondisi di lapangan di tempat saya mengajar Bu, lihat ada pengelompokan guru ya, ada yang guru masih menggunakan klasikal begitu banyak dan ada beberapa juga yang sudah mulai mau berubah. Menurut saya yang pertama saya fokus adalah mungkin melaksanakan teknik mentoring atau pendampingan Bu pada rekan-rekan guru saya. Nah, selain mentoring nih ya Bu Neng ya, kira-kira ada rencana lain nggak atau langkah-langkah lain yang ingin Ibu Neng laksanakan? Sebentar, apa ya? Kalau secara umum ya Bu ya, kalau secara umum mungkin saya akan mencoba dengan metode mengadakan workshop mungkin ya, yang ada langsung aplikatif langsung bagaimana cara melakukan program-program yang nanti akan dipaparkan di workshop mungkin Bu. Kalau misalnya workshop akan seperti apa ya, teknik materi yang diberikan, presentasi yang diberikan, materi-materi kepada guru-guru, termasuk terhadap teknis pelaksanaannya, mungkin menurut saya masih prosesnya masih panjang ya Bu ya untuk dipikirkan ke sana, karena kan mencakup lingkup yang lebih luas Bu. Jadi kalau untuk langkah mentoring dan juga tadi adalah workshop, dari kedua itu kira-kira mana yang lebih bisa didahulukan untuk dikerjakan? Nah, kalau ini saya sudah amat sangat terpikirkan Bu. Untuk lebih saya prioritaskan adalah dengan metode mentoring aja Bu. Karena dengan cara mentoring, saya kan sekarang sudah menganalisa, mengidentifikasi guru-guru mana saja yang sudah mulai terbuka untuk melakukan perubahan. Jadi saya akan masukkan ke list lebih awal untuk saya lakukan pendampingan atau mementori mereka gitu ya. Sedangkan workshop kemungkinan besar kan saya pun harus membuka komunikasi dengan ibu kepala sekolah ya Bu ya. Lalu harus banyak hal lain yang harus dipikirkan karena ini cakupannya lebih luas dan banyak biaya mungkin Bu ya kalau misalnya acara tersebut dilaksanakan dalam skala yang besar, menghimpun banyak guru-guru di acara tersebut. Jadi saya fokus ke mentoring aja deh Bu untuk sementara. Oke, jadi Ibu akan melaksanakan langkah awalnya adalah mentoring ya Bu ya? Betul Bu. Nah untuk kegiatan mentoring ini apakah Ibu membutuhkan bantuan dari orang lain, dan kira-kira siapa nih yang akan Ibu ajak atau misalkan Ibu minta bantuannya? Untuk mentoring, saya sempat chit-chat sederhana nih Bu ya ke beberapa teman yang menguasai IT, yang paham tentang metode pembelajaran kekinian. Saya mungkin seperti Ibu Yuli, Pak Nugraha, Bu Femi, itu bisa saya libatkan dalam kerja tim nantinya berkolaborasi dalam perubahan metode pembelajaran di tempat saya mengajar. Oke, berarti Ibu akan melaksanakan kegiatan untuk berkolaborasi dengan rekan Ibu ya? Tepat sekali Bu. Nah, untuk melakukannya nih, kira-kira kapan akan melakukan mentoring tersebut? Sepertinya saya juga kan ingin ada perubahan yang terlihat nyata ya Bu ya. Tidak hanya semu, tidak hanya cita-cita, tidak hanya angan-angan. Saya inginnya secepatnya, paling cepat minggu depan ya Bu, dicoba ya. Oke, boleh juga. Lebih cepat lebih baik ya. Iya betul Bu. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi nih Bu Neng ya. Apa yang Bu Neng dapatkan nih dari percakapan kita kali ini?
Saya sebetulnya amat sangat berterima kasih ya sama Ibu. Sekarang saya menjadi lebih tercerahkan, Bu. Saya punya gambaran tentang bagaimana cara mengatasi atau melakukan perubahan di sekolah ya. Bagaimana untuk merubah mindset tentang metode pembelajaran di kelas-kelas yang ada di sekolah saya. Jadi saya tahu cara dan teknik tahapannya harus seperti apa. Tadi saya sangat terbantu Bu dengan dengan pembicaraan dengan berbincang dengan Ibu. Jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya. Alhamdulillah jika Ibu Neng sudah mendapatkan gambarannya Bu ya. Tinggal ke depannya Bu Neng laksanakan apa yang sudah direncanakannya. Nanti kalau sudah selesai mentoring nih dengan teman-temannya, jangan lupa kabari saya lagi. Beritahu saya nih, saya penasaran sekali nih untuk kemajuan ke depannya itu seperti apa nih hasilnya. Siap, saya akan tindak lanjuti tadi Bu rencana saya, dan saya akan terus sharing ke Ibu. Saya minta pencerahannya, barangkali juga nanti ada kendala Ibu ya di pertengahan, tapi doakan berhasil ya Bu ya. Amin, insya Allah berhasil Bu Neng. Baiklah kalau begitu percakapan kita akhiri sampai di sini dulu ya Bu Neng ya. Nanti next kalau sudah ada hasilnya saya tunggu kabarnya ya. Iya, baik, terima kasih Baik. banyak Ibu. Sama-sama Bu Neng, sampai jumpa ya Bu Neng Iya, ya. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Bu, coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Iya benar, alhamdulillah sekali. Sebelum dilaksanakan coaching, saya kan sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian ya Bu. Nah, terkait indikator tersebut, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mewujudkannya? Oke, dari tadi kegiatan coaching yang sudah saya lakukan, saya telah melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Dari awal saya menanyakan tujuan, lalu identifikasi dari masalah kunci saya, lalu juga menanyakan rencana aksi, dan yang terakhir adalah menanyakan tanggung jawab yang akan coaching lakukan. Sehingga pada saat coaching tersebut saya telah berhasil untuk mengantarkan coach saya mencari solusi-solusi terbaik untuk menangani permasalahannya tersebut. Menurut saya sebagai observer ya, Ibu Pian sudah bagus sekali ya, Masya Allah. Sebab sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, lalu sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coach ya. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga, sehingga coach ini bisa menemukan solusinya sendiri. Alhamdulillah. Dan tadi cukup terlihat Bu, sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching juga ya Bu ya. Selamat ya Bu Tian. Terima kasih Bunda. Tapi saya ada satu pertanyaan lagi, boleh? Boleh sekali Bu. Dari sederet perbincangan tadi nih, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin menggali lagi bagaimana caranya membuat pertanyaan-pertanyanyaan yang berbobot gitu, sehingga coach saya dapat terus menggali lagi solusi-solusi terbaik dalam menangani permasalahannya gitu Bu. Oh, Masya Allah sekali ya, luar biasa sekali ya Ibu Tian ini ya. Sudah menerapkan alur tirta, padahal tadi dengan runut ya dan utuh gitu. Tapi masih mau mengembangkan kompetensi lain ya, yaitu dengan menggunakan pertanyaan berbobot di tahap selanjutnya ya. Hebat Ibu nih, Masya Allah ya. Terima kasih Bu. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Bu Tian di lain kesempatan dengan berbagai pengalaman dan cerita barunya. Insya Allah siap Bu. Baik Bu, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang telah kami laksanakan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia. Guru penggerak Bergerak, bergerak.